Ada tanda-tanda khusus yang memang perlu kita kaji ya. Yang pertama biasanya adalah karena memang biasanya kalau masih di awal-awal pasca setelah tindakan operasi, ada tanda-tanda khusus yang memang perlu kita kaji. Oke, nah ini saya langsung masuk ke kasus pertama ya Pak Agung. Ini kasusnya dari Pak Hairul Azwar, tapi sepertinya ini beliau belum masuk. Nggak apa-apa, kita tetap bisa bahas aja ya. Jadi beliau mengirimkan beberapa progres kasus yang sedang beliau tangani. Em, ini sudah dilakukan 4 kali perawatan sama Pak Hairul Azwar gitu. Sebelumnya sudah dilakukan perawatan dengan Metcofazin Silver ya. Jadi penggunaan Metcofazin Silver dan juga antiseptik PHMB. Mohon saran untuk perawatan selanjutnya di tanggal 12 Juni ini nih Pak Agung. Ya, tapi Pak Hairul Azwar sudah masuk belum, Bu Evi? Saya cek Belum dulu. ya? Belum masuk. Ya, nanti biar dapat informasi yang lengkap, mungkin kita tunggu dulu aja ya. Oke, Kita skip dulu ke kasus yang selanjutnya, Bu Evi. boleh. Kasus selanjutnya, nah ini. Kasus dari Ibu Bu Listianing Bulan. Eh, sudah hadir Bu Listi? Bu Listi sudah? Wah, kayaknya belum juga nih Pak Agung. Oke, nggak apa-apa. Sambil jalan, sambil kita sedikit ya melihat, karena kasusnya Bu Listi ini cukup unik ya, cukup jarang juga kita temui. Salah satu kasus yang memang banyak dilakukan, terutama kalau misalkan ini pasca perawatan di rumah sakit atau pasca perawatan di hospital ya. Ini kasusnya adalah laparotomi kolostomi. Cuma saya nggak tahu ini apakah dewasa, anak, remaja atau apa. Terus penyebab kenapa dia dibuatkan laparotominya atau kolostominya juga kenapa. Nah itu perlu kita dalami ya. Kalau misalkan memang kita ingin melihat kasus ini secara lebih jauh dan lebih lengkap lagi. Tapi nggak apa-apa. Ini kebetulan juga relate dengan keseharian saya. Saya karena di ruangan bedah ya, Bu Evi. Jadi sering banget nih ketemu kasus yang seperti ini di ruangan ya. Jadi belum belum sampai di rumah sakit gitu ya. Sudah di share video belum? Share screen belum, Bu Evi? Apanya tuh Pak? Kasusnya tadi udah di share screen belum? Yang ini? Ya. Ini kelihatan kah kasusnya? Yang kasus Bu Listi sedang di share screen Pak. Kelihatan kah? Pak Agung masih di mute? Oh, masih di mute, sorry. Iya. Nah, untuk kasus Bu Listi ini, kita perlu ketahui hari keberapa POD atau post op day keberapa ya. Karena memang biasanya kalau masih di awal-awal pasca setelah tindakan operasi, ada tanda-tanda khusus yang memang perlu kita kaji ya. Yang pertama biasanya adalah dari segi ukuran. Ukuran kolostomi pasca pembedahan, itu kita bisa lihat faktor penyebab kenapa dibuatkannya kolostomi tadi. Misalnya karena ada yang Hirschsprung disease, terutama pada anak, ya, atau misalkan yang sudah prasekolah seperti itu banyak sekali kasusnya, dan sudah terjadi penumpukan feses di dalam sehingga dia membentuk sebuah lapisan usus yang sangat tebal sehingga bentuk kolostominya itu biasanya besar. Nah, itu biasanya di awal ya, 2 sampai 4 minggu pertama biasanya seperti itu. Atau mungkin karena obstruktif yang sudah lama ya, sudah kronis, yang memang mengakibatkan pembekakan atau pembesaran di area usus. Sehingga pada saat dia dikeluarkan, dibuatkan kolostomi, biasanya ukurannya besar. Nah, itu perlu kita edukasi juga kepada pasien ataupun keluarga bahwa jangan kaget ketika misalkan ketemu, oh kok kolostomi saya besar. Nah, itu masalah yang sering muncul di awal. Terus yang kedua, khusus untuk post kolostomi, ya, biasanya dia juga mudah sekali terjadi perdarahan, ya, karena mungkin tadi ada sensitivitas daripada permukaan usus yang masih awal ya, yang masih baru dibuatkan kolostomi, itu biasanya di awal dia masih sangat mudah sekali terjadi pendarahan. Nah, itu kita perlu kehati-hatian dan memang kita perlu edukasi juga kepada pasien dan keluarga. Nah, di sini Bu Listi, jadi memang
ada satu hal yang perlu kita lihat, yang paling harus kita perhatikan ya, yaitu terkait dengan letak stoma. Nah, biasanya untuk penentuan letak stoma ini memang pada sebagian kasus kita ada kalanya kita tidak bisa memilih gitu ya, tidak bisa menentukan. Biasanya dokter bedah seperti itu. Kenapa? Karena mungkin lokasi tumornya atau mungkin ukuran perutnya kecil sehingga dia antara jahitan atau antara laparotominya ya dengan si lubang stomanya itu sangat berdekatan sekali. Nah, itu yang paling berisiko. Kenapa? Karena biasanya ketika sangat berdekatan, nanti akan kena tuh si kantong stoma atau kolostomi ke ke jahitan atau ke luka laparotominya tadi. Sehingga apa? Sehingga ketika terjadi ini kan sudah wundahisen ya, sudah dehisensi lukanya, sudah bukan lagi luka akut sebetulnya kalau terjadi dehisensi seperti ini. Nah, itu dia akan mengalami kesulitan pada saat kita lakukan penggantian kolostomi bagnya ya. Itu biasanya sangat mudah sekali dia terjadi leakage ataupun terjadi maserasi di sekitaran kolostomi. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Tapi untuk kasus yang ini alhamdulillah kalau saya lihat nggak terlalu dekat ya antara lubang stoma dengan luka laparotominya. Nah, itu satu hal yang memang perlu kita syukuri juga dan kita perlu sampaikan kepada pasien dan keluarga. Nah, terus yang kedua, penentuan letak stoma penting juga. Kenapa? Karena kita tahu bahwa misalnya si pasien ini adalah muslim, kita ada kegiatan seperti sholat ya, di sholat itu ada ruku, sujud dan lain sebagainya. Atau misalkan kita saat aktivitas kita menggunakan ikat pinggang dan seperti itu. Nah, itu juga penting untuk menentukan letak stoma yang tepat sehingga tidak terjadi pelipatan atau di area-area lipatan yang sering tadi pada saat ruku, sujud atau pada saat menggunakan ikat pinggang itu terjadi lipatan yang pas di lipatannya sehingga tadi si kantong kolostominya tidak bisa bertahan secara lebih lama ya. Jadi ini kasus lukanya Bu Listi sudah berapa hari ini Bu Listi? Sudah masuk belum Bu Listi? Belum, Pak. Belum ya, nggak apa-apa lah. Ya sebaiknya sih kalau misalkan nanti diinfokan lah ke depannya. Jadi pada saat sudah tahu kasusnya mau dibahas nanti kan biar enak kita komunikasi dan kita tahu prognosis dan progres pasiennya seperti apa. Ya, lanjut untuk penggunaan kantong stoma ini tetap digunakan seperti biasa ya. Jadi diganti setelah balutannya penuh, bocor ya. Tapi kalau penuh karena ini misalkan drainable, jadi kita bisa buang ya. Pasien biasanya kita anjurkan setelah seperempatnya jangan nunggu sampai penuh kantong stomanya itu harus segera dibuang ya, supaya dia tidak membebani kantongnya, tidak berat sehingga bisa bertahan lebih lama. Nah, mungkin teman-teman perlu adanya edukasi lebih terkait dengan penggunaan kantong stoma karena kita lihat nih di sini ada pengguntingannya ya, apakah ini di marking dulu, diukur dulu atau tidak, itu juga penting ya, karena supaya tidak cepat bocor kantongnya ya. Karena kalau misalkan dia tidak pas, apakah terlalu lebar, misalkan terlalu jauh, terlalu besar, ataupun juga terlalu kecil, nah itu juga akan mengakibatkan mudahnya kantong tersebut terjadi kebocoran sehingga tidak bisa bertahan atau tidak awet. Nah, itu dari segi kolostominya, karena ini kebetulan kan lukanya nggak hanya luka operasi post-op laparotomi, tapi juga ada kolostominya. Nah, bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang mungkin ingin sharing lebih jauh, nanti boleh ya kalau misalkan ada kasus stoma, kita buatkan sesi khusus terkait dengan penanganan dan perawatan kolostomi. Nah, seperti ini, ada pemilihan kantong, ya kantong stoma yang baik dan tepat seperti apa. Nah, ini yang dipakai itu adalah kantong stoma yang transparan ya. Kenapa? Biasanya pada luka baru selesai operasi kita gunakan yang transparan, tujuannya untuk melihat output atau feses yang keluar apakah ada banyak atau misalkan ada keluaran darah dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dibuatkan transparan. Tapi khusus untuk yang pasca pembedahan stoma atau kolostominya sudah lama, biasanya kantongnya tidak lagi transparan ya, tetapi yang berwarna coklat atau kita sebut dengan opak. Nah, itu penting juga ada pembelajaran khusus terkait dengan manajemen atau perawatan kolostomi atau stoma. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke Wundahisen. Sebetulnya sih saya juga ada banyak kasus ya Bapak Ibu, nanti mungkin saya share di grup.
eh, pengalaman di ruangan ya, boleh dikatakanlah di RSUD daerah yang memang tempat domisili saya menangani berbagai kasus, terutama itu kasus Wunderhausen post laparotomi kolostomi atau ileostomi yang terjadi dehistensi ya. Jadi lukanya mengalami apa namanya trouble ya, mengalami infeksi, kemudian terjadi dehisen, sehingga tadi penanganannya tidak lagi seperti biasa yang kita lakukan ya. Jadi ini perlu perhatian khusus, perlu kita memperhatikan bagaimana kondisi luka itu. Yang pertama kita lihat adalah output ataupun cairan. Nah biasanya kalau misalkan dia terjadi pistel ya, artinya dia tidak hanya daerah permukaan luka, tapi dia sudah mengenai ke bagian dalam ya, biasanya apakah mengenai usus dan sebagainya. Nah ini biasanya kita lihat apakah dia sudah ada keluaran feses atau tidak di dalam dari lukanya ya. Kalau misalkan hanya cairan biasa berarti oke lah, masih aman. Tetapi ketika sudah ada feses, nah itu perlu antisipasi lebih. Berarti dia sudah terjadi perforasi di dalam. Nah terus yang kedua, kita lebih fokusnya bukan pada penanganan pertumbuhan jaringannya saja, melainkan juga bagaimana caranya kita menampung cairan yang dikeluarkan daripada luka tadi ya. Dari wound dehiscence ini perlu kita perhatikan bagaimana kita menampung atau collecting cairan atau wound drainase. Nah, biasanya Bapak Ibu ya, untuk kasus luka dehiscence yang memang outputnya atau produksinya sangat banyak, nah kita nggak bisa lagi menggunakan kasa, menggunakan lagi foam, menggunakan lagi alginate dan lain sebagainya untuk menampung. Melainkan kita harus menampungnya dengan apa misalnya, apakah menggunakan kolostomi bag seperti ini, atau misalkan kita menggunakan parcel dressing ya, yang pasti itu harus ditampung ya, supaya apa? Supaya tidak mengakibatkan yang pertama adalah lecet atau maserasi di sekitar luka, karena itu juga ketika misalkan terjadi maserasi atau lecet itu mengakibatkan masalah baru ya, yang memang eh, lebih sulit lagi kita akan melakukan perawatannya. Terus yang kedua, tidak mengganggu kenyamanan pasien, karena terus terang ketika misalkan eksudatnya banyak, cairannya banyak, dan kita tidak bisa menampung dengan tepat, maka itu akan menjadi masalah yang mengganggu bagi pasien. Ya, sehingga teman-teman perlu perhatikan tuh gimana caranya mengcollecting atau menampung cairan atau eksudat yang dikeluarkan dari luka dehistensi tadi. Gitu, ya. Nah, ini jadi terus yang ke selanjutnya, kalau kita lihat dari luka, ini masih ada risiko perdarahan. Ya boleh saya tebak mungkin ini belum masih baru berapa minggu ya, 1 atau 2 minggu biasanya mesti terjadi perdarahan di area luka operasi. Ini nggak jadi masalah, yang penting jangan terlalu berlebih saja perdarahan, karena mungkin nanti HB bisa turun dan lain sebagainya ya. Sehingga Bapak Ibu disarankan tidak hanya menggunakan tadi penampung cairannya, tetapi gunakan juga primary dressing seperti mungkin kalsium alginate atau meclofazine ya. Ini katanya tadi sudah menggunakan meclofazine silver, ya boleh. Tapi fokusnya kita selain daripada penggunaan modern dressing, tapi bagaimana cara menampung eksudat yang berlebih dari area luka dehiscence. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, biasanya yang perlu kita perhatikan juga adalah khusus untuk kasus luka dehiscence ini bagaimana caranya agar luka ini tidak bertambah lebar, tidak bertambah luas ya. Biasanya kita agak kasih tahanan ya, artinya kita tahan antara kedua sisi yang supaya tidak terjadi pelebaran luka yang lebih ya, yang lebih luas lagi. Ya, tapi tidak kita rapatkan. Kalau misalkan rehecting ya, itu kan kita langsung rapatkan dan itu bukannya menyelesaikan masalah. Karena kenapa? Karena kalau misalkan masih ada cairan di dalam, kita rapatkan tersebut seperti itu juga kurang efektif seperti itu. Yang pasti kita harus keluarkan evakuasi cairannya setelah habis, setelah bersih di dalam. Nah, baru nanti perlahan luka akan tumbuh dan juga akan berangsur sembuh. Nah, terus yang selanjutnya kita perhatikan pembersihan. Biasanya ini perlu diperhatikan sekali mengenai masalah wound drainase. Jadi bagaimana caranya kita membersihkan luka ya, bisa menggunakan PHMB ya, menggunakan cairan antiseptik yang non toksik ya untuk membersihkan, mengirigasi di area luka dehiscence agar tadi jika ada
eksudat atau cairan di dalam itu bisa terevakuasi dengan cepat. Nah, itu mungkin fokus-fokusnya pada penanganan kasus pasca op laparotomi seperti ini. Terutama dengan adanya kolostomi. Nah, ini menjadi tantangan baru. Karena terus terang di saya ini banyak banget ya kasusnya yang memang op dilakukan, dan itu apalagi pada anak atau pediatrik, jarak antara luka atau laparotominya tadi dengan lubang stoma itu sangat dekat, sehingga pada saat pemasangan kantong stoma itu sudah pasti kena ke luka laparotomi, dan itu memang menjadi tantangan yang cukup luar biasa, dan banyak sekali kasusnya terjadi dehistensi di situ. Mungkin itu ya. Bapak Ibu Bu. semuanya gimana? Ada yang punya pengalaman yang sama? Nah, boleh mungkin ada yang bisa sharing, ada yang di rumah sakit Bapak Ibu di ruang bedah. Yang pernah ngalamin luka-luka dehiscent seperti ini? Oke, Ya, ini. bagus pertanyaannya dari Bu Intan ya. Bapak Ibu nggak masalah ya kalau mau langsung open mic juga boleh saja ya. Jadi kita ini ibaratnya bukan, ini lebih ke ngobrol ya. Jadi kita terbuka, lebih enak untuk diskusi. Bagus pertanyaannya. Untuk pemasangan kantong idealnya bagaimana? Harus lurus atau dimiringkan? Nah, lurusnya itu apakah lurus searah tubuh kita ke bawah, atau lurus 90 derajat ke pinggir, atau miring 45 derajat? Nah, itu tergantung. Kalau saya sih preferensinya tergantung positioning pasiennya. Ketika misalkan dia sudah mampu mobilisasi, ya artinya dia sudah bisa belajar duduk, kemudian dia sudah belajar berjalan. Nah, itu biasanya saya lebih memilih kantongnya lurus ya ke bawah, sejajar dengan tubuh ke bawah. Supaya apa? Supaya tidak membebankan atau berat ke samping gitu ya. Tetapi kalau misalkan pasiennya masih bed rest, ya terutama yang baru saja post operasi, karena sebetulnya pasien-pasien pasca operasi seperti ini juga dia harus early mobilization, harus segera dilakukan mobilisasi. Biasanya hari kedua itu harus langsung pasien bisa duduk gitu, belajar duduk, mobilisasi dengan cepat. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak dilakukan mobilisasi dengan baik, biasanya itu yang menjadi salah satu faktor risiko terjadinya wound dehiscence. Ya, ada penumpukan cairan di dalam, tidak terevakuasi, drainasenya biasanya tidak produktif. Nah, itu sangat berisiko terjadinya infeksi. Ya, sehingga mobilisasi ini penting. Cuma ya, karena dia masih baru operasi, biasanya itu masih bed rest, masih lebih banyak tidurnya pasien di tempat tidur. Nah, biasanya kita pasang kantongnya itu miring ya, ke samping. Nah, terkait derajatnya tergantung apakah dia nyamannya betul-betul ke miring, misalkan kolostomi eh, ke samping gitu ya, atau misalkan 45 derajat, jadi agak dimiringkan sedikit. Nah, itu tergantung sih, tergantung nyamannya pasien, dan kita lihat lagi kondisi pasiennya, seperti itu sih. Tapi kalau misalkan pasiennya aktif, sudah mobilisasi, sudah duduk jalan, nah sebaiknya ke bawah gitu ya. Ada lagi? Ya, jadi untuk dressing yang kiranya cocok akan dipakai itu apa aja, Pak? Kalau dressing, tetap pemilihan dressing kita lihat prinsipnya. Prinsip utama pemilihan dressing adalah selalu tentukan tujuan pemilihan dressing. Tujuannya apa? Kita lihat dari kondisi lukanya. Jika lukanya ada tanda-tanda infeksi, ya kita gunakan yang mengandung antimikrobial. Ya, salah satunya adalah Mecloplasma silver. Jika lukanya tadi ada perdarahan, ya, misalkan perdarahan minor yang dikhawatirkan itu bisa bertambah, nah biasanya kita gunakan alginate itu. Karena ada beberapa kasus pasien yang memang bisa dari stomanya atau tepian stoma pada saat pembuatan tepi stomanya, atau biasanya tuh ada beberapa dokter juga yang memasang donat ya. Donat itu yang kasa di pinggiran stoma ya, untuk stent biasanya itu ada beberapa yang dibuatkan. Nah, itu pada beberapa kasus ada yang mudah sekali berdarah. Nah, berarti kita butuh apa tuh di situ? Butuh kalsium alginate. Nah, untuk kasus luka yang ini, kalau misalkan nggak ada masalah atau hanya tidak ada infeksi, hanya perdarahan dan sebagainya, kita cukup dilembabkan ya menggunakan kalsium alginate untuk menyerap dan juga menghentikan perdarahan. Boleh meclofazin reguler ya. Kemudian kita fiksasi. Biasanya kalau misalkan eksudatnya nggak terlalu banyak, kita pakai foam. Tapi kalau udah eksudatnya banyak banget, nah itu kita harus menggunakan kantong stoma atau kita buatkan parcel dressing. Khusus untuk pasien-pasien wound dehiscence. Gitu sih Bu Evi.
Kalau pakai NPWT mungkin nggak nih Pak? Tergantung tadi kita lihat lagi karena kan ini ada kolostominya ya. Kalau hanya luka laparotomi dan mungkin itu nggak terlalu eksudatnya belum hanya pure murni eksudat nggak ada campuran fesesnya itu masih aman. Boleh saja menggunakan MPWT. Tetapi pada kasus tertentu kan ini memang dia ibaratnya dialirkan secara alamiah ya. Artinya dia akan keluar apabila mobilisasinya aktif pasiennya, makanya kita harus anjurkan selalu mobilisasi ya, supaya sudat yang ada di dalam itu tidak ketahan, dia bisa evakuasi dengan baik dan cepat. Tapi untuk penggunaan EPWT khusus pada beberapa kasus mungkin bisa, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, apalagi yang ada pembuatan kolostomi ini, sebaiknya itu perlu dipeninjauan dan pengkajian lebih lanjut lagi, karena akan berisiko juga sih. Karena dia apakah ada pistol dan lain sebagainya. Jadi itu pada beberapa kasus harus ditinjau secara lebih jauh lagi. Itu sih, Bu Evi. Ya. Nah, buat Bapak Ibu semuanya yang mungkin agak sedikit sulit membayangkan gimana kalau luka itu harus dipakai kantong stoma. Jadi bukan si stomanya aja yang dipakai kantong stoma ya buat evakuasi cairannya. Nah, itu ada kita di sesi pertama bareng sama Ibu Wida, itu ada prakteknya, ada workshopnya cara penggunaan kantong stoma pada luka. Nah, itu silakan aja nanti dibuka di YouTube-nya Medcopazin, sesi pertama bareng Bu Wida, nah itu cara penggunaan kantong stoma, ataupun mungkin kalau parcel dressing kayaknya belum ada videonya ya. Biasanya kalau parcel dressing itu em, yang biasa lakuin tuh kalau udah cewek cece ya Pak Agung ya. Ya, betul. Ya, yang udah advance, nah itu biasanya udah ada apa workshopnya pelatihannya tentang parcel dressing tuh. Tapi kalau misal pakai kantong stoma itu lihat aja di episode pertama di Medcopazin Academy bareng Bu Ida. Nah, Bapak Ibu lainnya, adakah kasus yang mau di-sharing bersama dengan Pak Agung? Izin bertanya, Bu. Boleh, Pak. Ya, saya Gusran. Eh, Pengalaman merawat kolostomi tahun 2018. Itu ada pasien saya. Terus yang pertama saya tanyakan itu pasien saya itu makan apa? Tomat dan lombok. Terus mengeluh sakitnya luar biasa. Apakah itu dilarang apabila Tomat dan apa, kita Pak? pos ya Pak? Tomat dan apa? Tomat dan lombok, Pak. Jadi pasien itu makan dan terus mengeluh nyerinya luar biasa, Pak. Tak keluar di kolostominya, Pak. Apakah di apa? Setelah post op itu kita larang memakan tomat dan lombok, Pak? Karena yang keluar bijinya, Pak. Itu Bapak kolostomi, kolostomi atau ileostomi, Pak? Kolostomi, Pak. Ya. Kalau kolostomi sih relatif aman ya, Pak. Artinya berbeda dengan kasus kolostomi, ya, ileostomi yang memang kalau ileostomi biasanya apa yang kita konsumsi itu langsung keluar ya itu juga gitu ya. Kita Oh apalagi iya, misalkan makan ileostomi. Ileostomi Hah? berarti, Pak. Ileostomi berarti. Di kanan di kiri, Ya, di kanan di di kiri posisinya, kanan. Di kanan, Pak. di kanan. Iya. Ya, Pak Agung masih di mute, Pak. Maaf. halo, ada suara saya, Bu Evi? Ada. Oke, maaf. Ya, kalau misalnya itu di kanan di kiri, Pak, di kanan. Eh, saya lupa sih, Pak, karena 2018. Ya, nah biasanya kalau misalnya di kanan itu betul dia itu adalah ileostomi ya, dan memang kan dia yang dipotongnya itu adalah bagian usus halus atau ilium, yang memang dia eh, apa produksi fesesnya itu masih masih di awal, jadi belum masuk ke usus besar, belum diolah lagi, sehingga tuh yang keluarannya adalah apa bentuknya yang sama kayak misalkan makanan yang kita konsumsi, biasanya itu lagi yang keluar dan proses pengeluarannya itu sangat cepat sekali ya karena memang nggak terproses lagi di usus halus di usus besarnya ya. Kalau misalkan kolostomi kan dia udah masuk ke kolon dan relatif sudah terproses sehingga tidak tidak sehingga ada pengolahan dulu dan penyerapan dulu di usus. Nah, sehingga bentuknya pun tidak tidak dia udah agak lunak lunak atau
udah agak lembek. Nah, perlu diperhatikan adalah apalagi itu pos operasi ya Pak ya. Biasanya itu kita ada edukasi kalau di rumah sakit itu ada discharge planning-nya, ada edukasi untuk diet bertahap pasiennya pasca rawat atau setelah pulang di rumah. Biasanya dietnya mulai dari bubur saring, kemudian bubur ya yang lunak-lunak gitu ya. Nah, itu biasanya dilakukan seperti itu bertahap. Artinya tidak langsung makan makanan yang tadi yang harus dihindari itu kayak misalkan makan makanan yang ada biji-bijinya, kemudian dia bergas ya. Nah, itu memang biasanya munculnya apa? Masalahnya bisa aja obstruktif ya. Kalau misalkan dia tidak bisa terevakuasi atau tidak keluar, artinya dia jadi sumbatan kolostominya atau ileostominya tidak produktif dan seterusnya. Nah, yang kedua, biasanya juga kita hindari makanan yang asin, yang pedas, yang terlalu ekstrim lah ya, yang asam dan seterusnya. Nah, itu juga biasanya mengakibatkan adanya gangguan di ususnya. Karena apa? Karena di awal pos operasi itu masih penyesuaian. Lain cerita ketika misalkan kayak misalnya udah 2-3 tahun atau bahkan udah 5 tahun ya dengan kolostomi, ya kita punya juga rekanan ostomet ya, WFI ya, dan itu mau makan apa aja sebenarnya bebas gitu ya, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena dia udah terbiasa dan udah penyesuaian si tubuh terhadap fisiologi keadaan stomanya. Nah, tapi untuk khusus pasca operasi ya, makanya ini perlu diketahui nih, kayak pasien yang Bu Listi ini juga udah berapa hari. Nah, itu biasanya kita ada edukasi-edukasi tertentu yang memang harus diperhatikan pada saat pasien nanti pasca pulang di rumah ya. Karena banyak faktor lah yang memang harus kita optimalkan selain daripada perawatan yang optimal, perawatan yang baik, perawatan yang tepat, juga persiapan emosional, persiapan psikisnya pasien itu juga penting banget kita perhatikan Bapak Ibu. Karena benar-benar supportnya ini harus kuat ya. Support dari kita sebagai nakes yang udah betul-betul paham terkait dengan bagaimana managing stoma. Kemudian juga kita libatkan pelaku rawat di rumah, siapa support sistemnya di rumah, keluarga terdekat dan sebagainya. Nah, itu juga kita harus libatkan. Karena apa? Karena perawatan kolostomi berbeda dengan perawatan luka WFI ya. Jadi kalau misalkan perawatan luka kita bisa targetkan tuh berapa lama luka ini akan sembuh kan gitu. Ya enggak? Bapak Ibu mungkin sudah pada pelatihan gitu ya, jadi sudah ngerti tuh caranya menghitung Wiener scale dan sebagainya. Tapi kalau misalkan pasien-pasien kolostomi itu kita nggak bisa tentukan berapa lama penyembuhannya. Dan kolostomi itu kan ada dua, ada temporary, ada yang permanen gitu ya. Ada yang sementara, ada yang untuk seumur hidup dipasang kantong atau dipasang kolostomi. Nah, itu kan biasanya tujuan daripada perawatan yang kita lakukan, selain tadi mencegah adanya komplikasi seperti maserasi, lecet, gangguan output, misalkan konstipasi atau diare dan seterusnya. Nah, itu penting juga kita persiapkan bagaimana memandirikan pasien dan pelaku rawat atau keluarga. Ya, jadi kita ajarkan pasiennya setiap kali datang perawatan, misalkan kolostomi pasca dari rumah sakit itu kita harus siapkan tuh. Apakah di komunitas nanti di puskesmas ataupun mungkin teman-teman Bapak Ibu misalkan home care, nah itu harus kita lihat ada nggak di sana yang memang kompeten, ada yang ngerti nggak tentang perawatan stoma. Karena memang unik ya perawatannya untuk kolostomi ini. Nah, dan biasanya kalau misalkan yang walker ini lakukan, kita ada pembinaan Bapak Ibu ya. Khusus pasien-pasien kolostomi tidak hanya kita mandirikan, tapi kita juga bina. Bina dari segi apa? Dari segi kemampuannya dia bersosialisasi, menyesuaikan pasca pembedahan atau pembuatan stoma, sampai kita ajarkan bagaimana pasien tersebut bisa melakukan sesuatu hal yang bisa produktif ya bagi kehidupannya. Karena kan dia butuh beli kantong segala macam. Nah, kita diskusikan bagaimana, apakah pekerjaan yang tepat, apakah misalkan jenis pekerjaan yang bisa dia lakukan gitu untuk setidaknya bertahan ya dengan kondisinya, dengan kolostominya gitu. Atau misalkan dia sudah punya pekerjaan tapi bagaimana caranya dia produktif dengan kondisi pemasangan stoma tetapi dia masih bisa melakukan aktivitas pekerjaannya dengan baik dan optimal. Gitu sih. Itu ya, Pak. Mungkin pengalaman Bapak ini juga salah satu pengalaman yang berharga ya untuk kedepannya ketika misalkan ketemu kasus-kasus seperti itu, terutama dalam pemilihan soal makanan itu harus lebih selektif lagi, ya. Kita sebetulnya ada panduan nutrisi Terima untuk kasih, Pak. ostomet tuh, gitu ya. Jadi Yang beberapa kalau
Kalau luka Gimana Pak? lecetnya kita kasih salep apa Pak? Kalau dulu seingat saya kasih gentamicin. Kalau sekarang tuh kita kasih metcopasin red kah Pak? Yang kalau Yang luka luka lecet lecet di mana Pak? stoma. Kalau yang luka lecet, kalau bekas apa? Yang nyerinya itu nih, sampingnya Eh, stoma. oh samping lubang Iya, stomanya. iya biasa kan ada luka Ya. lecetnya itu Pak. Nah, itu tergantung lagi Pak. Karena tadi ya, makanya gimana caranya kita mencegah agar tidak terjadi lecet atau tidak terjadi maserasi. Karena kalau udah maserasi itu pada saat kita misalkan menggunakan salep lah, taruh misalkan gentamicin tadi yang Bapak sebutin ya. Kan itu kalau misalkan kita salepin ya, pada saat kita mau nempelin kantong stoma itu nggak bakalan nempel gitu ya. Sehingga sehari atau mungkin beberapa jam aja itu kantong bisa aja udah bocor gitu ya. Iya Nah, betul itu Pak. karena apa? Karena tahanannya itu harusnya kan kulit yang sehat, yang kuat gitu ya. Sehingga kantong pun atau stoma bag pun nempel di kulit, di permukaan kulit itu bagus. Nah, jadi kita ada beberapa apa ya aksesoris atau pendukung terhadap perawatan kolostomi ya. Salah satunya bukan hanya stoma bag-nya aja, tetapi ada beberapa kayak misalkan pasta, hidrokoloid pasta ya. Kemudian juga hidrokoloid powder atau stoma powder. Nah, itu juga penting kita pakai. Nah, biasanya yang lecet-lecet itu kita gunakan stoma powder namanya, Pak. Kalau ada lipatan yang kiranya dia ketika beraktivitas itu melipat dan mengakibatkan cepat bocor si kantong kolostominya, nah itu biasanya kita gunakan hidrokoloid pasta gitu sih. Nah, itu beberapa yang memang harus ada sebetulnya. Atau skin barrier. Nah, itu skin barrier juga penting. Untuk apa? Untuk mencegah tadi terjadinya lecet di permukaan stoma atau di kulit sekitar stoma atau peristoma skin. Gitu. Skin barrier itu kayak transparan film spray atau apa? Skin barrier yang wipes ya, yang kayak alcohol swab gitu. Tapi itu ada kandungan skin barriernya. Itu sih Pak. Pak siapa tadi Pak? Agus Ran Pak. Pak Gusran. Oh iya Pak Gusran. Sebenarnya udah pernah Ya, Pak, pelatihan ini belum Pak Gusran? Udah pernah pelatihan saya belum pernah stoma? pelatihan stoma Pak, cuman one care aja, one care aja Oh Pak, baru. udah pernah stoma. Jadi saya tuh masih bingung kalau masalah stoma ya. Ya nggak Walaupun apa-apa saya Pak. pengalaman di ruang operasi sih. Kalau di ruang Hmm, operasi kan cuman bedah aja, habis itu udah. betul. Ya. Eh, dalam teorinya kan 3 bulan baru tersambung tuh, kita sambung ininya, susnya. Oh ya, tergantung juga sih Pak. Kalau sekarang Iya. Tapi rata-rata 6 ini bulan. kalau perawatannya saya nggak ngerti sama sekali. Pengalaman saya tuh Aquades itu, Aquades. Eh, apa NaCl itu habis 1 kotak untuk saya siram dengan luka yang itu Pak, Iliosin. Karena waktu itu pasiennya udah nggak ada Tuhannya, saya pun bingung. Karena pengalaman saya perawatan luka aja, NaCl aja. Dan sekarang Hmm. itu baru saya ingat-ingat, oh, rupanya susah juga perawatannya gitu Pak. Ya betul Pak. Jadi Iya, kelihatannya kayak ya udahlah tinggal ganti kantong gitu ya. iya Kita kadang gitu lihatnya Pak. seperti itu kan. Cuma tinggal Kalau gunting-gunting saya doang dulu padahal modifikasi Pak, pakai plastik sekilo itu sangat hmm, tidak steril kalau dulu. Kan saya masih di perawatan, belum di ruang operasi dulu. hmm. 2000, 2017 saya ingat tuh 2017 atau 2018. Seingat Wah, saya sudah lama Pak ya. itu pengalaman yang ekstrim menurut saya. Baru saya kirim ke Malaysia 2 hari hanya minum, terus minum yang manis-manis karena kalau kita rujuk itunya keluar, apa makanan yang dia keluar asam terus pedis ya Pak. Pas Hmm, sampai di Malaysia baru kita suruh makan dan keluar gitu hmm, produksinya. ya. Dan alhamdulillah pasiennya sekarang udah baik kan Pak. Kalau ke Indonesia, ke Oh, Kalimantan dia pasti hubungi saya gitu. alhamdulillah. Tapi pengalaman saya nggak ada sih, cuman merawat-rawat gitu aja. Eh, Pengalaman ya sebenarnya dari sih Pak gini Pak ya. perawatan. Kalau kita bicara lagi terkait dengan keilmuan ya, untuk perawatan kan kita ada tiga tuh Pak ya. Ada luka, stoma, dan kontinen.
atau kita kenal dengan WOC. Nah, itu kan pernah dulu dijelasin di CWCCA. Sebetulnya awal mulanya keilmuan WOC ini ya, atau wound ostomy kontinen ini, itu adalah dari perawatan stoma. Awal mulanya seperti itu. Sebelum adanya perawatan luka kontinen, justru perawatan awalnya adalah tujuannya untuk perawatan stoma. Cuma kan di stoma pasti ada luka, sehingga muncullah keilmuan baru, bukan keilmuan baru, pengembangan ke perawatan luka. Jadi unik sih Pak. Jadi memang banyak hal yang tadi tuh, gimana caranya kita ngebantu pasien dengan stoma ya, biar dia kualitas hidupnya meningkat. Intinya sih itu ya, biar dia tidak terjadi masalah, terhindar dari komplikasi pasca pembuatan stoma yang memang itu banyak banget di kita ya. Ada yang ususnya keluar gitu ya, ada yang prolaps, kemudian ada yang hernia yang membesar di area lubang stomanya, atau misalkan yang retraksi yang masuk lagi ke dalam ususnya. Nah, itu Pak ada semua di pelatihan perawatan stoma. Jadi kalau misalkan Bapak nanti mungkin ada waktu ya Pak ya, saran saya sih sebaiknya ikutlah pelatihan perawatan stoma. Jangan yang 2 minggu dulu juga nggak apa-apa. Bukan 2 minggu sih, untuk perawatan stoma ini lamanya perawatannya sebulan. Atau kalau mau ikut yang 4 hari dulu juga boleh. Yang penting Bapak mengenal dulu lah terkait dengan perawatan stoma Kalau seperti apa. kalau via Zoom ada nggak Pak pelatihannya? Oh, Nggak ada harus ya? datang Pak, harus standby gitu ya. Kalau via Oh Zoom saya harus kurang tahu sih. Saya sih banyak yang tawarin tentang stoma. Saya kan masalahnya kerjanya di ruang operasi aja. Cuman saya bilang pengalaman saya dengar-dengar kalau di atas 50-60 tahun itu kemungkinan berhasilnya kurang, Pak, karena motivasi untuk hidupnya tuh kurang. Jadi saya kadang-kadang menolak dengan tawaran-tawaran untuk perawatan stoma. Tapi kalau perawatan luka-luka DM itu baru saya ambil gitu, Pak. Karena Ya, itu saya takutnya nggak berhasil ya. ya. Gitu. Janganlah, kalau ada, artinya gini Pak, ketika misalkan kita diberikan kasus berarti kita memang sudah dianggap mampu, atau ketika ada kasus yang memang belum pernah kita tangani, artinya kita harus belajar, itu aja sih Pak. Jadi jangan sampai kita nggak menerima pasien, menolak pasien. Makanya kompetensinya harus ditingkatkan tuh Pak. Ya, eh, mungkin nanti Bu Evi bisa ngasih info lah ke Pak Agusran ya. Bapak tinggalnya di Kalimantan mana Pak? Saya Kalimantan Utara, Pak. Oh, Cuman saya Kaltara. lagi sekarang saya lagi pendidikan, Pak. Jadi itulah susah berangkat juga. Pendidikan lanjut Oh, S1, Pak. Saya kan D3. oh ya. Lanjut S1, Semoga iya. lancar, Pak. Semoga lancar. Amin. Saya pengen Ya, juga pelatihan perawatan stoma. Ya. Karena ya, kalau dari ya perawatan luka agendakan lah. ya, Nanti setelah selesai kalau pendidikan, setelah selesai nurse, boleh tuh, Pak. ya, insya Allah, Pak. Seru, 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 seru. Ya, Pak. Oke, Ya, Terima kasih atas ya. penjelasannya, Pak. sama-sama, Pak. Pak Sama-sama. Agus sudah sharing. Nah, Bapak Ibu semuanya, ternyata kasus koma tuh menarik banget ya Pak Agung ya. Banyak ternyata Tuh, ya, tapi banyak yang menolak. Nah, contohnya Pak Agus Randi. Tapi karena si pasien nggak bisa kita abaikan terus ya Pak Agung ya. Sebagai nakes tentu kita harus ya sebagai agent of change gitu ya. Sebagai agen-agen perubahan. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekedar informasi juga bahwa kita di bulan Juli itu kita ada namanya Stomach Care Week. Jadi setiap tahun tuh ada kegiatan conference ya, keilmuan, tapi juga donasi untuk para ostomed gitu. Karena yang bisa bantu para ostomed ya orang dengan stoma yaitu tentu adalah kita-kita semua. Nah, itu acaranya nanti di tanggal 5 sampai 6 Juli ya, di kurang lebih 2 minggu lagi. Nanti untuk informasi bagaimana cara daftarnya, saya akan share di dalam grup WhatsApp ya. Jadi Bapak Ibu, biasanya kalau yang ikut offline itu plusnya ikut offline ya, itu nanti akan diselenggarakannya di Jakarta. Itu bakal banyak banget workshop-workshop yang free gitu. Yang biasanya ada di pelatihan yang advance ya, itu ada beberapa workshop-workshop gitu. Maka itu harapannya adalah Bapak Ibu semuanya bisa ikut yang offline, jadi bisa benar-benar ngerasain, bahkan bisa ketemu langsung sama pasien yang
sehat walafiat, terus juga motivasinya tinggi banget, bahkan dari zaman dia masih kecil sampai dengan sekarang itu bisa kerja, bisa menghasilkan uang, bisa yang mirip lah sama kita semua yang tanpa dengan stoma. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak Agung hari ini sudah sharing luar biasa tentang stoma, sudah membuka pengetahuan kita tentang bahwa selain kasus luka, ternyata masih banyak juga kasus-kasus stoma yang ada di sekitaran kita. Terima kasih juga untuk Bu Listi yang udah sharing kasusnya, ya semoga ini juga bisa menjadi bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Untuk sesi kali ini saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.